mithalin sabaqo, yaitu menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya. Itu arti badi'. Kalau membuat, bisa jadi membuat sesuatu itu memang ada contohnya, ya. Kita melukis, ada contoh terlukis. Atau kita membuat barang sesuatu, minat terumpa misalnya, ada contohnya terumpa gini, kita lihat contoh. Tapi Allah Ta'ala badi'. Dia menciptakan bumi, langit tanpa ada contoh. Jadi menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, itu namanya abda'a. Nah, dari kata itulah kemudian muncul istilah bid'ah, ya. Jadi bid'ah itu adalah melakukan sesuatu perbuatan, ya, perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, ulama akan membagi dua. Suatu perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya, kalau dia punya dasar, ya, istilahnya aslun fi syariah. Kalau dia punya dasar, maka dia mengikuti hukum dari dasarnya itu. Kalau dasarnya adalah wajib, maka perbuatan ini juga hitungannya wajib. Kalau dia sunnah, maka perbuatan ini juga hitungannya sunnah. Contoh, wakaf tunai. Wakaf tunai misalnya. Wakaf tunai itu tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Yang namanya wakaf pada masa Rasulullah SAW itu adalah benda mati, ya, aset tetap, ya, misalnya tanah untuk masjid, ya, buat masjid itu wakaf. Tapi kemudian para ulama berijtihad, ada istilah sekarang yang namanya wakaf tunai. Kalau dari sisi perbuatan ini belum ada pada masa Rasul, tidak ada pada masa sahabat, bisa disebut bid'ah. Tapi ulama mengatakan bahwa boleh dia mengikuti hukum asalnya. Jadi selama ada asal atau ada cantolannya, istilahnya berwakaf itu adalah sunnah, sesuatu yang diberikan pahala. Nah, itu pokoknya di situ. Maka segala macam bentuk wakaf-wakaf yang baru itu masuk ke situ. Di dalam Al-Quran, uzkurullaha zikron katsira, banyak-banyaklah berzikir. Maka kalau ada orang bersama keluarganya naik mobil, lalu kemudian, anak-anakku, yuk kita zikir sekarang, kita baca Asmaul Husna bareng-bareng. Lalu Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada zaman Nabi kayak begitu. Sahabat juga nggak ada kayak begitu. Tapi dia masuk kepada pokok yang tadi. Banyak-banyaklah ingat Allah. Jadi dia dapat pahalanya di situ. Nah, jadi sesuatu yang baru, ya, suatu amal yang tidak ada pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun masa sahabat, dia dihukumkan sesuai dengan asal dari perbuatan itu. Kalau asalnya adalah sunnah, dia jadi sunnah. Kalau asalnya adalah wajib, dia ikut jadi wajib. Kalau asalnya dia mubah, ikut jadi mubah. Apa makanan yang di Lombok tidak ada pada masa Rasul? Pelecing kangkung. Nah, apa hukum makan pelecing kangkung? Ya hukumnya makan. At-tawassu' fil akal, makan apa yang ada, mubah. Jangan, Mus, ini pelecing kangkung, tidak ada masa Rasul. Jangan. Makan kurma saja masa Rasul. Susah. Bukan begitu berislam, ya. Jadi kembali kepada cantolannya. Kalau dia punya cantolannya itu hukumnya wajib, wajiblah dia. Kalau dia cantolannya itu sunnah, sunnahlah dia. Kalau dia mubah, mubahlah dia. Kalau makruh, makruhlah dia. Jadi itu cara kita mengukur.
Ya termasuk maulid segala macam ya, maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran ya. Tidak ada pada masa Rasul memang, tetapi kita diperintahkan untuk al-farah was surur, yaitu bersyukur, bersukacita dengan cara yang baik. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta seluruh lapisan langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah berkehendak, qada telah menetapkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu, maka dia mengatakan kepada yang telah ia tetapkan itu dalam ilmunya, kun fayakun.